Bukan karena ahli dapat terdakwa, Pak. Besok-besok kami tak mau jadi ahli. Ya kan, Bu ya? Harus didasarkan kepada alat bukti, Pak. Ya. Untuk takkan tersangka itu minimal 2 alat bukti pasca putusan Mahkamah Konstitusi. Kalau dikatakan gara-gara ahli menetapkan terdakwa, tersangka orang, kami besok-besok nggak mau, Bu. Bagus, kami ngajar aja di perguruan Tapi tinggi. kan Saya harus klarifikasi dikuatkan itu, Pak. dengan keterangan ahli. Oke, Ya, dilanjut. so, untuk klarifikasi juga supaya nanti jangan terjadi persepsi publik bahwasannya ahli inilah, jangan. Itu sangat fatal. Mohon maaf kuasa hukum Siap. dari terdakwa. Dari poin-poin singkat yang tadi saya sampaikan, Iya. apakah pantas terdakwa RR ini didudukan sebagai terdakwa dalam perkara ini menurut ahli? Pantas, ya. Pantas. Oke. Selanjutnya ya. Lalu menurut ahli, kualifikasi mana yang masuk pada diri terdakwa RR? Apakah Sebagai orang yang turut serta. saya belum selesai. Melakukan. Apakah melakukan perbuatan persiapan atau menolong? Oh, itu beda lagi, Pak. Oke. Itu 56, Pak. Nah, ini kita Oke. bukan bahas tadi 55-nya, Pak. Itu beda. Karena keterangan ahli ini kan yang salah satunya juga membuat terdakwa-terdakwa lain juga duduk di sini begitu. Nah, bagaimana saudara bisa menyimpulkan di dalam BAP saudara bahwa dari keterangan Richard Eliezer yang memang diakui dirinya mengetahui skenario dari Bapak Ferdy Sambo, terdakwa Ferdy Sambo, sedangkan yang lain tidak, dan itu juga diakui oleh terdakwa Ferdy Sambo. Sekarang pertanyaannya, kesalahannya di mana? Sedangkan mereka tidak tahu skenario yang disampaikan oleh Bapak Ferdy Sambo. Bisa dijelaskan? Baik, saya juga perlu klarifikasi. Bukan karena ahli dapat terdakwa, Pak. Besok-besok kami tak mau jadi ahli. Ya kan, Bu ya? Harus didasarkan kepada alat bukti, Pak. Ya. Untuk takkan tersangka itu minimal 2 alat bukti pasca putusan Mahkamah Konstitusi. Kalau dikatakan gara-gara ahli menetapkan terdakwa, tersangka orang, kami besok-besok nggak mau, Bu. Bagus, kami ngajar aja di perguruan Tapi tinggi. kan Saya harus klarifikasi dikuatkan itu, Pak. dengan keterangan ahli. Oke, Ya, dilanjut. so, untuk klarifikasi juga supaya nanti jangan terjadi persepsi publik bahwasannya ahli inilah, jangan. Itu sangat fatal. Mohon maaf kuasa hukum Siap. dari terdakwa. Berkaitan ya, kalau untuk melihat tadi berkaitan dengan kualifikasi ya, kualifikasi perbuatan tadi sudah saya jabarkan, Pak. Ya kan begitu. Saya jabarkan apa? Dari perbuatan-perbuatan yang dilakukan, yang itu harus terfaktakan bahwasanya itu adalah perbuatan sehingga yang bersangkutan itu dapat diminta pertanggungjawaban pidana didasarkan kepada asas hukum Grandstaff Jonderskulden. Tiada pidana tanpa kesalahan. Gitu. Oke. Mungkin sedikit lagi kalau untuk saudara ahli Alfi. Saya ingin bertanya, mengapa di dalam BAP saudara merumuskan konstruksi pasal 55 terhadap terdakwa RR bukan pasal 56? Ada alasannya, ahli? Pertama, berkaitan dengan kronologis. Kan digambarkan nih kepada kita. Ya kan? Plus pertanyaan. Kan begitu. Karena ahli bukan penyidik, Pak. Ahli bukan penyidik. Kalau ahli penyidik menemukan, waduh, hilang nanti. Pak JPU, hakim pun hilang. Jadi ahli dan penyidik semua. Nah, kita apa yang digambarkan itu kita jawab, Pak. Berkaitan Bapak katakan, kenapa 5556? Kita mengkualifikasi dari perbuatan yang dilakukan oleh masing-masing terdakwa itu masuk dalam kualifikasi medeprangan. Saudara ahli masih ingat perbuatan mana yang saudara kualifikasikan sebagai memenuhi unsur Di pasal dalam 55? dari fakta dari apa ya kronologis yang digambarkan ada misalnya itu kalau nggak salah saya terus nggak bawa BAP ahli nih. Oke, berarti Ya. saat ini tidak ingat ya? Ya. Oke. Sesuai dengan apa yang di BAP ahli itu. Oke, terima kasih. Saya mau beralih ke saksi ahli Reni. Ya, Ibu. Mohon izin, Ibu. Waktu saudara keluar 2 menit.